Pada hari ini kita akan membahas tentang SCT dan psikofarmaka seperti yang telah saya jelaskan di video YouTube saya. SCT itu apa? Teman-teman sudah menontonnya dan sekarang hanya review sedikit saja. Oke. Yang terpenting kalau teman-teman kemarin pada saat di Diskel itu membahas terapi modalitas ya. Itu adalah terapi yang murni dilakukan oleh perawat ya. Dan ada ketentuannya dan tidak melawan hukum kalau kita melakukan terapi modalitas tersebut. Nah, kalau yang kita saat ini kita bahas ini merupakan terapi yang murni dilakukan oleh para medis, dokter ya, khususnya ataupun di RSJ disebutnya psikiater. Psikiater adalah dokter yang menggeluti ilmu kejiwaan ya. Nah, ECT itu merupakan singkatan dari elektrokonvulsif terapi. Hal yang terpenting dalam ECT adalah bagaimana kita indikasi dilakukannya ECT. Itu udah saya bahas di video saya ya. Nah, cuman ECT ini berisiko ada kematian dan kerusakan otak sampai kehilangan memori permanen. Itulah kontradiktif terhadap ECT ya teman-teman ya. Nah, peran kita sebagai perawat di ECT ini adalah hanya sebagai saat sebelum ECT dilakukan. Ketika ECT sudah dilakukan itu bukan hak kita ya. Makanya di sini saya jelaskan peranan perawat persiapan ECT. Ini yang dilakukannya. Ya, yang pertama tangani kecemasan, ajarkan pasiennya untuk apa saja sih nanti prosedur ECT-nya digambarkan. Kemudian persetujuan tindakan. Persetujuan tindakan ataupun informed consent pada saat dilakukan ECT itu informed consent-nya enggak ke pasien tapi ke keluarga pasien. Makanya pada saat pasien masuk di awal itu dilakukan informed consent dulu ke keluarganya, karena setelah itu pasien akan dilepas. Itu yang penting ya. Hal yang lainnya adalah melepas gigi palsu, kontak lens, perhiasan hingga benda logam yang dipakai. Dan jangan coba-coba pada saat ECT dilakukan teman-teman menyentuh tubuh pasien, kalau enggak akan ikut ter-ECT juga. Lumayan itu ya, efeknya bisa menimbulkan kejang-kejang, bahkan sampai kematian kalau terlalu gede arus listriknya. Oke, nah itu ya prosedur ECT. Silakan selengkapnya lihat di video saya dan lain-lainnya, dan nanti juga akan saya kasih slide-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke psikofarmaka. Psikofarmaka adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek terhadap aktivitas mental dan perilaku yang digunakan. Ya, ini merupakan terapi psikiatrik ya teman-teman ya. Nah, tujuan dilakukan psikofarmaka ini adalah sebagai hal yang paling penting dalam pengobatan orang dengan gangguan jiwa. Karena pasien dengan gangguan jiwa biasanya tidak lepas dari yang namanya obat-obat gangguan jiwa. Nah, obat-obat gangguan jiwa itulah yang akan kita pelajari saat ini. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja dan nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut. Saya akan jelaskan yang obat yang sering diberikan di RSJ ya. Nah, peran perawat dalam terapi psikofarmaka itu yang pertama adalah sebagai pelaksana, kemudian sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai peneliti. Oke, nah itulah peran perawat terhadap terapi psikofarmaka ini. Artinya hanya pelaksana dan pengelola ya. Untuk semuanya resepnya itu dokter yang melakukannya. Kita hanya melaksanakan advis dokter. Dan obat-obat psikofarmaka ini tidak disimpan di ruangan. Artinya ketika udah jam obat datang, maka obat itu akan diantar dari farmasi RSJ kemudian dikirim ke ruangan. Jadi obat itu tidak sembarangan. Makanya saya bilang kalau kalian mencari obat gangguan jiwa di luar itu nggak akan ada, karena obat ini sangat diawasi penggunaannya. Oke. Kenapa diawasi? Karena inilah salah satu ketika kita digunakan untuk orang yang bukan
mengalami gangguan jiwa, dia dinamakan penyalahgunaan zat. Ya, makanya nanti teman-teman bisa berurusan dengan hukum kalau mengambil obat ini secara tidak melalui dokter ya. Artinya tidak bisa sembarangan dibeli. Apotek pun tidak akan sembarangan ngasihnya. Nah, teman-teman, di sini yang harus diperhatikan adalah jenis dan golongan obat, efek terapi dan efek samping obat, dosis dan cara pemberian obat, indikasi serta kontraindikasi obat. Ya. Nah, apa sih indikasi dan kontraindikasinya kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk materi counter obat ini ada di diagnosis halusinasi SP2 dan diagnosis perilaku kekerasan SP2 ya, dimana adanya yang disampaikannya manfaat minum obat, fungsi minum obat, nama, warna, dosis, efek terapi, efek samping. Ini teman-teman harus tahu ya. Dan apa akibat minum obat tanpa konsultasi dokter, ataupun nanti dia bisa overdosis, ataupun dia juga tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya gitu ya. Nah, di sini ada 10 benar pembelian obat. Teman-teman, ini kan nggak akan saya bahas karena ini sudah terbahas dalam di semester 2 mungkin ya, udah ya. Karena teman-teman juga mungkin udah keluar masuk rumah sakit ya. Udah pernah masuk rumah sakit, maksudnya sebagai mahasiswa praktikan, bukan sebagai pasien ya. Lagi pasien gangguan jiwa, bukan ya. Nah, teman-teman, ada 7 penggolongan obat psikotropik ataupun psikofarmaka. Yang pertama ada antipsikosis, kedua antidepresi, ketiga anti mania, anti ansietas, anti insomnia, anti obsesif kompulsif, dan anti panik. Oke, teman-teman, di sini itu ada yang namanya anti ansietas ya. Jadi ini khusus untuk ansietas yang berada pada tingkat 4. Bukan tingkat 4 stika, tapi tingkat 4 kecemasan. Kan ada cemas ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, ini kalau udah panik sama berat, ini harus dikasih obat anti ansietas. Dan kelima, insomnia. Insomnia ternyata masuk ke gangguan jiwa ya, karena dia masuk obat psikotropik. Kenapa gangguan? Karena kan gangguan jiwa itu semua perubahan tingkah laku. Semua perubahan tingkah laku. Saat ini pandemi COVID semua berubah, gitu ya. Yang nggak berubah cinta kepada dia mungkin ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Mungkin kan banyak gangguan jiwa nih udah ya. Nah, oke, itu intermezzo saja biar nggak ngantuk. Jam segini ngantuk atau udah. Oke. Nah, ini ada antipsikosis ya. Oke, obat itu terbagi 2 golongan. Ada atipikal dan atipikal. Atipikal itu apa? Atipikal itu obat-obat yang mempunyai efek samping yang sangat rendah. Ya, karena obat gangguan jiwa itu sangat berefek samping yang nggak enak banget, seperti kaku, lesu, lemes, bibir pucat, bibir kaku, semuanya jalan seperti robot. Ya, nah kalau obat yang atipikal ini obat yang mempunyai efek samping yang sangat rendah. Ya, contohnya apa sih obat atipikal itu ya? Kayak obat-obat yang mahal. Ya, kenapa mahal? Karena emang dosisnya kemudian efek sampingnya itu minim ke pasiennya ya. Contoh yang sering dipakai yang di RSJ adalah risperidon, clozapine gitu ya. Nah, itu paling sering di RSJ. Nah, kemudian golongan tipikal. Apa tipikal itu? Yaitu berefek samping yang efek sampingnya itu lumayan banyak gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan pada obat-obat yang harganya, mohon maaf ya, yang terjangkau. Contohnya adalah yang di sini haloperidol. Ini sering sekali di RSJ. Oke, kemudian, nah saya akan jelaskan bagaimana sih mekanismenya kerja obat-obat dengan gangguan jiwa ini. Oke, teman-teman, di sini obat-obat ini memblokade dopamin, serotonin pada reseptor pasca sinap neuron otak, khususnya di sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal. Jadi di bagian otak ya. Targetnya adalah tadi serotonin, dopamin ya. Satu lagi norepinefrin. Itu yang
tujuan obat-obat gangguan jiwa ya. Itu yang diblokadenya. Kalau misalkan anti nyeri, apa yang diblokadenya? Misalkan teman-teman yang memblokade saraf nyeri ya, yang sering teman-teman gunakan di pathway nyeri itu ya. Nah, itu yang diblokadenya. Nah, kalau di gangguan jiwa yang diblokadenya itu serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Oke. Efek sampingnya banyak. Itu adalah sedasi, kemudian inhibitor, kemudian ada psikomotor, dan penurunan gangguan kognitif ya. Kemudian pada sistem otonom itu hipotensi, mulut kering, gangguan irama jantung. Di ekstrapiramidalnya itu bisa sampai gelisah dan Parkinson ya. Kemudian masuk ke gangguan endokrin atau A minor. Itu efek sampingnya. Lumayan kan? Makanya pasien gangguan jiwa itu kadang-kadang nggak mau dia minum obat dengan gangguan jiwa. Oke, nah ini tadi tuh antipsikotik tipikal ya, itu tuh generasi kedua yang lebih aman dan lebih menguntungkan dari antipsikotik tipikal ya, lebih ditolerir oleh pasien ya. Itu jenisnya clozapine, ada juga di situ ada risperidone ya. Nah ini bagi-bagi yang sering-sering depresi, ini obat-obatnya nanti saya jelaskan. Ini jangan sampai teman-teman nyari di apotek ya, nggak akan dikasih ya, paling-paling dikasih cuma CTM untuk insomnia ya. Nah ini ada golongannya, ini ada amitriptyline, kemudian citalopram, trazodone ya, itulah sebagiannya. Mekanisme kerjanya obat antidepresi adalah menghambat reuptake aminergic dan neurotransmitter ya tadi yang dihambatnya, khususnya pada noradrenalin dan serotonin ya. Kemudian pada sinap di neuron di sistem saraf pusat. Masih ingat SSP, sistem saraf pusat? Kalau nggak ingat, balik lagi ke tingkat berapa nih? Tingkat 3 atau 2? Sekarang tingkat 3 ya, mungkin ke tingkat 2 ya, yang KMB dan lain-lainnya. Nah, efek sampingnya, lihat semuanya gitu. Sedasi, ngantuk ya, mulut kering, penglihatan kabur, efeknya ya sampai gangguan EKG, hipotensi ya, tremor, gelisah, insomnia, dan agitasi. Antimania, nah ini ya, yang sering-sering berlebihan, yang sering sedih berlebihan, kemudian murung ya, dikasihnya seperti ini, haloperidol, valproic ya. Kemudian ini mekanisme kerjanya sama, yang dihambatnya dopamin semuanya. Tapi yang kalau untuk ini kerjanya meningkatkan cholinergic mechanism activity ya. Oke, efek sampingnya haus, mulut kering, tremor, peninggaran BB. Jadi jangan heran kadang-kadang orang gangguan jiwa itu lumayan BB-nya ya, nafsu makannya tinggi gitu ya. Nah ini untuk ansietas yang sering-sering cemasan berlebihan, ada nggak di sini? Kalau ada nih berobatnya nih, golongannya diazepam ya. Diazepam selain untuk kejang, dia juga untuk penenang ya. Nah mekanisme kerjanya kalau misalkan untuk obat ansietas ini menurunkan hiperaktif GABA, ergik, dan neuron. Di hiperaktif sistem limbik itu saraf pusat yang diredupnya ya. Kemudian dopamin, norepinefrin mereda. Mungkin teman-teman saya jelasin ini agak kurang ini ya. Teman-teman cukup tahu aja obat-obatnya, nggak usah dihafalin nanti dia menghantam kemana gitu ya, apa yang diganggunya. Yang penting nanti obat-obat yang sering di gangguan jiwa itu yang akan sering-sering kita pelajarin ya. Lihat, kebanyakan efek sampingnya itu mengantuk ya, dan relaksasi otot, relax ya. Makanya orang-orang kadang-kadang cari obat gangguan jiwa ini, tapi susah didapatnya, nggak akan bisa ya. Anti insomnia ini yang sekarang ada nitrazepam, triazolam, golongannya ada estalozolam, coad, dan pentobarbital. Jangan coba-coba cari, sekali lagi saya bilang ini nggak akan mudah didapatkan. Teman-teman sekarang beli ketorolac dan tramadol aja udah susah ya. Nyimpennya itu akan kalau ketangkep bisa berurusan dengan hukum. Mekanisme kerja pada orang anti insomnia ini adalah menghilangkan REM sleep dan meningkatkan delta sleep. Ini bagi yang nanti akan meneliti tentang kualitas tidur gitu ya, ini yang akan dikerjakan oleh obat anti insomnia ya. Apa sih efek samping menghilangkan sleep?
REM sleep dan meningkatkan delta sleep, itu tidur itu nyaman dan tidak terganggu dengan mimpi buruk. Kadang-kadang yang bikin kita nggak nyenyak tidur itu mimpi buruk ya. Nah itu yang dihilangkan ya, luar biasa ya obat itu ya. Tapi hati-hati, nanti jadi supresi sih secara pusat, supresi penurunan, karena ini akan terjadi ketergantungan obat ya. Kemudian ada obat anti obsesif kompulsif ya, itu golong-golongannya ya, bersama tadi pada obat yang di awal. Tuh liatin, obat anti kompulsif ini menghambat reuptake neurotransmitter serotonin, ini yang dikerjain ya. Efek sampingnya itu dia ya teman-teman, antihistamik, antikolergi gitu ya. Kemudian ada anti panik ya, ini obat-obatnya. Kalau teman-teman lihat itu hampir sama semua obat-obatnya ya, hanya sedikit, dan mekanisme kerjanya pun sama, menghambat reuptake serotonin pada celah sinap ya. Efek sampingnya ini. Oke, nah yang paling penting, nah pendekatan khusus dalam pemberian obat ini yang kerjanya perawat. Kita harus bagaimana menjaga mood pasien agar mau minum obat. Kadang-kadang pasien itu obatnya nggak diminum habis, tapi disimpan, nanti pas perawatnya pergi dibuang. Ini yang harus teman-teman lakukan pada saat pemberian obat gitu ya. Ini murni tindakan kita ya. Jangan sampai klien itu curiga. Kemudian hati-hati dengan yang waham curiga. Kita mau ngasih obat dikiranya ngasih racun. Ini yang harus penting ya. Kemudian lakukan pengawasan secara ketat terhadap pasien, karena kalau enggak obatnya akan dibuang sama dia. Kemudian kerahkan dukungan sosial yang dimiliki oleh klien. Misalkan Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau kembali lagi ke rumah, coba ingat siapa yang Ibu cintai. Kalau Ibu nggak minum obat, bagaimana nanti Ibu ketemu dia? Mungkin dengan cara-cara seperti itu untuk mendapatkan dukungan sosial bagi klien. Nah, kemudian, ini tadi kembali lagi ke awal, ini akan dilaksanakan pada saat pemberian SP obat ya. Oke teman-teman, sekian untuk penjelasan ECT dan psikofarmaka. Nanti sampai ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Walaupun ini materi terakhir, mungkin nanti akan ada seminar. Oke.